Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang ada di rumah. Ada yang Zoom dan ada juga yang lagi IG live nih. Kita lagi di rumah aja, mumpung kita di rumah aja, kita di sini belajar tentang ketahanan pangan dari rumah gitu ya, teman-teman. Di sini sudah hadir Mas Aziz, Mas Rahmat Fauzi dari Divisi Pertanian Sahabat Farm. Ya, Mas Aziz, boleh disapa teman-teman yang ada di rumah? Assalamualaikum sahabat. Ya, siap. Ini kita mau belajar apa nih Mas Aziz hari ini? Hari ini kita akan membahas sedikit tentang Sahabat Farm. Lalu kita akan belajar tentang apa itu sih tahanan pangan dan pentingnya itu apa. Dan yang ketiga yaitu kita akan menjelaskan sedikit tentang budidaya ember atau budidaya ikan dalam ember kayak gitu. Jadi gini sahabat, budidaya ember ini sebenarnya prinsipnya hampir persis dengan aquaponik. Aquaponik yaitu hidroponik tapi dengan menggabungkan antara yaitu hidroponik dengan budidaya perikanan. Lah, karena budidaya ember ini dilakukan di ember, maka disebut budidaya ikan dalam ember. Tapi kami juga menyebutnya sebagai aquaponik karena itu merupakan suatu hasil integrasi antara pertanian dan perikanan. Sehingga nanti hasilnya ada dua. Yang pertama yaitu kita menghasilkan tanaman atau sayuran yang akan kita panen. Yang kedua yaitu kita menghasilkan ikan. Kita sediakan ini kap aqua bekas. Nah, seperti ini. Yang pertama kita harus lubangi dulu karena nanti ini tempat apa ya, media tanamnya. Media tanam ini bisa bermacam-macam teman-teman. Kita bisa menggunakan apa, arang sekam. Kita juga menyediakan terlebih dahulu itu medianya. Nah, yang kedua arang sekam bisa. Kalau pengen yang high budget atau dengan pengeluaran yang lebih tinggi, kita bisa menggunakan rock wool. Rock wool itu apa Mas? Rock wool itu? Rock wool ini sebenarnya kalau kita jual di kalau kita lihat yang jualan di toko-toko pertanian itu ada, dia itu terbuat dari batu yang dipanaskan dan diberikan tekanan yang lebih tinggi lah, sehingga itu menjadi lunak seperti busa. Oh iya, berarti kalau misalnya mau beli itu bisa ya Mas di toko-toko pertanian? Bisa, kan? itu. Oh iya, siap. Banyak yang jual. Kalau pakai tanah bisa nggak Mas, pakai tanah? Tanah bisa, tetapi harus dengan apa ya? Dengan pasir yang lebih banyak itu. Apa namanya? Bukan pasir, tapi harus lebih mudah ya, lebih mudah menahan air. Karena kalau tanah itu sendiri kalau kebanyakan air kan dia akan jatuh ke bawah, justru akan banyak mengotori dari air budidaya ember ini. Oh iya. Berarti yang paling recommended yaitu tadi arang sekam ya, atau rock wool gitu ya. Rock wool itu juga bisa. Terus selanjutnya apa Mas? Nah, ini kita sediakan ini namanya kain flanel teman-teman. Kalau yang ada di ini contoh sekam, bukan arang sekam ini, tapi juga ada campuran tanahnya supaya lebih mempermudah tumbuhnya akar. Jadi tujuannya kita menggunakan media tanam di atasnya ini supaya untuk menopang pertumbuhan tanaman. Oh iya. Supaya tanamannya tidak mudah rubuh seperti itu, dan juga untuk mempermudah tumbuhnya perakaran. Ya. Langsung dimasukkan aja ya? Ya, langsung dimasukkan aja. Bisa dilihat teman-teman, ukurannya jangan terlalu banyak, juga jangan terlalu sedikit. Ini ya Mas Aziz ya? Ya, bisa dilihat kan Mbak? Ya, begini. Lalu kita kasih pengait di sisi sampingnya. Terlebih dahulu kita harus lubangi. Ini kita lubangi terlebih dahulu untuk memberikan pengait di sisi samping dari net pot. Nah, tujuannya pengait ini untuk apa ya? Untuk menggantungkan net pot ke dalam budidaya ember ini di atasnya. Nanti kita taruh atas. Nah, taruh atas ini, posisinya di atas seperti ini. Nah ini, sahabat. Ini ada lilenya. Dari ukurannya yang paling kecil hingga paling besar ini bisa sebenarnya. Yang penting kondisi airnya itu harus jadi terlebih dahulu. Ini contoh air yang sudah jadi seperti ini karena udah lumayan keruh ini. Kalau masih jadi itu gimana Mas, maksudnya jadi? Kalau sudah jadi
berarti air itu udah terisi fitoplankton sehingga bisa menjadi makanan untuk dari si ikan lele itu tersebut. Sebenarnya kita bisa menggunakan air bekas kolam. Air bekas kolam itu kan sudah mengandung fitoplankton. Nah, jadi sudah siap untuk kita gunakan. Tapi kalau belum mengandung fitoplankton, kita harus kasih perlakuan terlebih dahulu. Misal untuk bibit damper ini kita kasih semacam apa ya, pupuk kandang lah. Nah, pupuk kandang itu kita campur di bawah, taruh bawah kayak gitu, kita campur. Setelah kita campur, kita biarkan seminggu atau 3 hari lah. Yang penting itu udah keruh dan siap untuk digunakan. Mas, atau bisa pakai ikan yang lain gitu, misalnya kan banyak nih yang nggak suka lele gitu, mungkin bisa digantikan yang lain gitu. Sebenarnya bisa, tapi kita kan harus menyesuaikan antara ukuran ember dan tempat hidup ikan tersebut. Seperti kita bisa meletakkan nila itu bisa sebenarnya, tapi kan nila juga paling tepat kalau airnya diberi perlakuan tambahan udara atau kita kasih aliran air seperti itu. Entah gimana caranya, seperti dilubangi, nanti air ditarik terlebih dahulu, terus kita buang lagi ke sini. Yang penting ada aliran air di dalam ember itu. Jadi banyak. Kalau misalnya teman-teman pengen peliharanya bukan lele tapi nila, berarti bisa dikasih aliran air gitu ya, Mas? Iya. Oh iya. Karena nila kan nggak suka air yang terlalu keruh, terus diam itu nggak terlalu suka dia. Terus kalau tanamannya selain kangkung bisa pakai apa, Mas? Oh, tanamannya banyak. Yang penting bisa menunjang dari ukuran pot ini. Tadi berarti pertamanya air harus didiamkan terlebih dahulu ya, Mas, biar terbentuk fitoplankton ya tadi. Terus fitoplanktonnya biar banyak. Terus kemudian setelah dimasukkan lele juga didiamkan dulu, jangan dikasih makan dulu. Ya, kita puasakan terlebih dahulu, sahabat. Kalau misalnya itu nggak dipuasakan berarti kemungkinan bisa mati gitu ya, Mas? Banyak yang mati gitu ya. Karena kan makhluk itu perlu adaptasi di lingkungan yang baru. Nah, tujuannya dipuasakan itu untuk mengkondisikan dari ikan lele itu supaya hidup baiklah di lingkungan yang baru itu. Iya. Ini sudah ada pertanyaan dari sahabat kita yang dari Zoom. Untuk airnya sendiri pakai air sumur atau bagaimana, Mas? Ini dari Mbak Salmah Nada. Halo Mbak Salmah. Halo. Ya, gimana Mas airnya? Dari air untuk sumur airnya atau? Sebenarnya paling bagus juga dari air bekas kolam. Tapi kalau nggak ada, kita kondisikan dengan air sumur. Karena kalau air pam itu juga sebenarnya bisa, tapi kan di situ sudah terkandung apa ya, Mbak, itu klorin apa itu, saya lupa itu. Iya. Ada kandungan tertentu di situ kan untuk menjernihkan air. Nah, nantinya kalau ikan lelenya terkena itu, dia adaptasinya kurang baik. Karena kan ikan daya adaptasinya kan tergantung dari tempat hidup si ikan itu tersendiri. Berarti bisa pakai air sumur atau ya, air sumur, air pam tapi yang tidak ada klorinnya gitu ya. Iya, harus. Kalau air pam minimal kita diamkan terlebih dahulu lah intinya. Jangan langsung diberikan ke ikan itu. Kemudian ada ini dari Yudi Brawijaya. Udah pernah dipraktekkan, Mas? Ini udah ada yang praktek nih ternyata ya dari sahabat yang ada di rumah. Nah, itu udah bagus itu. Tapi setelah beli bibit besoknya banyak yang mati. Itu kenapa ya, Mas? Ya, kita udah pernah menjumpai hal seperti itu. Kemarin juga kita kan sudah praktek itu. Lah, itu juga ada yang habis membeli bibit langsung mati. Itu mungkin karena airnya, mungkin dicek dulu, Mas, airnya seperti apa itu, atau airnya udah jadi apa belum. Kalau belum jadi biasanya seperti itu, dia adaptasinya kurang dan gampang mati keesokan harinya. Mungkin dari teknik menceburkannya atau gimana kan kita kurang tahu ya, Mas. Mungkin bisa ditambahkan lagi atau gimana lah intinya, agar kondisi air dalam ember itu bisa menjadikan si ikan ini tumbuh baik. Oh iya, siap. Airnya harus baik gitu ya. Iya, airnya harus baik. Bibitnya juga berpengaruh sebenarnya. Kalau bibitnya banyak yang terkandung banyak yang sudah jamuran, itu juga berpengaruh, Mas. Jadi kami juga mendapatkan tips-tips dari pembudidaya ikan lele. Ketika bibit itu datang, itu
Mas kasih mengkudu terlebih dahulu. Duh, saya malah belum tahu lah, itu ada informasi baru ke saya. Nah itu ternyata kalau bibit baru itu bisa dikasih mengkudu yang sudah udah matang seperti itulah. Kita kasih setengah saja kalau untuk ember ini. Nanti kita peras di dalam ember ini mengkudunya, lalu kita diamkan supaya ikan lele tadi mungkin terkontaminasi jamur atau gimana itu bisa hilang. Terus ada tips juga saya lihat dari jurnal IPB untuk itu direndam dengan batang pisang. Dengan batang pisang itu terkandung apa ya, tanin atau apa mungkin yang dimana lendirnya itu dapat menangani jamur. Biasanya kan jamur pada ikan lele kan banyak. Kita tahu sendiri kan ikan lele ini sebenarnya ikan yang yang menyukai lingkungan yang kurang bersih lah seperti itu. Nah makanya kita kasih batang pisang untuk keberlangsungan hidup dari ikan lele itu sendiri. Oh ya, kemudian ini ada dari Salmah Nada, apakah embernya perlu dibuatkan saluran Mas untuk pembuangan gitu? Sebenarnya perlu, karena kalau kita taruh di luar pada saat musim hujan, ini kalau kena air hujan kan otomatis airnya membludak lah, takutnya ikan lelenya nanti keluar lah. Jadi paling baik ini atasnya ini tertutup, tetapi sinar matahari itu masuk dia. Oh iya. Jadi air hujan itu tidak masuk ke situ dan menjadikan air itu, kalau terkena air hujan terus-menerus kan airnya menjadi bening. Jadi fitoplanktonnya justru akan terbuang sia-sia. Oh iya, berarti peletakan tempat itu juga berpengaruh. Berpengaruh ya Mas. Mungkin bisa di pekarangan gitu Mas, tapi kalau di pekarangan gitu bagaimana Mas Aziz? Gimana kalau diletakkan di pekarangan gitu? Bisa sebenarnya, yang penting panas matahari itu terkena masuk. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini akan dimasukkan air oleh Mas Aziz. Ini Mas Aziz pakai air apa Mas Aziz? Ini kita pakai air kolam ya? Yang udah jadi ini. Oh, jadi di Sahabat Family ada kolam teman-teman. Ada kolam ikan, jadi airnya tinggal ngambil dari kolam. Kalau teman-teman di rumah tadi sudah disampaikan sama Mas Aziz ya, bisa pakai air keran gitu, tapi didiamkan terlebih dahulu. Nah, ketika kita pertama kali membeli bibit ikan ini, kita diamkan sebaiknya kita diamkan terlebih dahulu 10-20 menit untuk membiasakan ikan itu di lingkungan yang baru, karena suhunya kan terkadang juga berbeda. Nah, ikan kita biasakan terlebih dahulu di dalam ember yang akan kita gunakan untuk butik damber. Seperti itulah. Ini. Nah, kita biarkan keluar sendiri si ikannya. Jadi teman-teman bisa memulai dari ikan yang ukuran agak kecil sampai ukuran yang sudah mulai agak besar. Tapi daya tahan tumbuhnya biasanya tergantung pada jenis ikan yang kita budidaya. Untuk semua jenis ikan perlakuannya perlu seperti ini kan juga ya? Ya, seperti ini. Tadi jumlah ikannya berapa Mas? Jumlah ikannya maksimal bisa 50. 50. Yang penting kalau kita ngasih makan itu intensif. Kalau semisal nggak terlalu intensif, 30 juga bisa masuk. Tapi kalau bisa nanti kita beli bibitnya itu nanti dilebihkan, karena ada potensi kematian di ikan lele. Di Instagram, media tanam bisa pakai batu bata. Oh bisa itu, bisa. Bata. Jadi lupa kita jelaskan tadi ya. Bisa pakai batu bata. Jadi batu bata itu kan pada dasarnya itu adalah tanah tanah liat atau tanah, biasanya tanah latoso seperti itu yang warnanya kemerahan. Nah itu bisa kita gunakan untuk budidaya ikan dalam ember ini. Ya, bisa ya sahabat pakai batu bata tadi sudah dijawab oleh Bisa. Mas Aziz. Karena Kokopit juga bisa kita menggunakan. Kokopit Kokopit itu itu apa, dari dari potongan sabut kelapa yang kita taruh di situ kan biasanya udah dicacah-cacah itu. Biasanya tapi harganya juga agak mahal biasanya karena udah dicacah bagus tuh itu. Kemudian ada Yudi
Brawijaya, apakah dibutuhkan aerator untuk budidaya damber ini? Kalau untuk lele nggak dibutuhkan. Oh, ya. Tapi kalau mungkin ikan lain juga butuh, karena kalau saya lihat di peternak-peternak ikan nila biasanya itu juga butuh ya, apa ya, perputaran air lah, sirkulasi airnya. Mungkin biasanya menggunakan kincir. Kalau kita tahu di saya pernah kunjungi itu Minakepis atau apa itu di daerah Sleman, itu biasanya menggunakan kincir karena untuk apa ya, sirkulasi udara yang ada di situ, atau sirkulasi airnya lah. Berarti tergantung jenis ikannya ya Mas, karena kalau lele itu tidak terlalu butuh air yang mengalir gitu, mungkin tidak perlu kalau lele ya. Tapi kalau misalnya sahabat pengen pelihara nila gitu perlu aerator gitu. Iya, perlu ya kayak filter lah intinya lah. Yang penting airnya jalan. Ini sebagai contoh aja. Tapi ini ikannya nggak kelihatan ya, teman-teman. Karena airnya sudah jadi, kita lihat ikannya udah tenang gitu. Udah enggak. Nah, ini budik dambernya sahabat farm. Kalau ini kita menggunakan bibit. Nah, kita bibitkan terlebih dahulu seperti ini, lalu kita pindah tanam ke dalam tempat budik damber. Kalau ini kangkung tapi belum tumbuh ini. Biasanya kan kangkung itu tumbuh 4 hari sampai 5 hari itu udah mulai. Oh, ini tumbuh. baru ditanam kangkung, Iya. teman-teman yang kosong ini. Oh, Belum. ini sawi ya Mas? Iya, udah. Kalau belum mulai kayak gini. Tapi airnya udah jadi ini karena udah keruh. Kita lihat teman-teman udah banyak keruh. fitoplanktonnya, warnanya juga sudah kehijauan gitu ya. Iya. Seperti itu. Mana ada apa? Nah, untuk ini airnya kita menggunakan air bekas kolam. Air bekas kolam yang kita kondisikan terlebih dahulu, yang sudah keruh. Nah, ini kalau air bekas kolam itu pasti akan apa ya, ikannya akan lebih banyak memakan sisa-sisa dari fitoplankton yang ada di kolam itu sendiri, karena kondisinya udah mulai keruh dan ini udah mulai agak berbau seperti itu. Kalau udah seperti ini kan ikannya pertumbuhannya akan lebih optimal. Ya. Sudah cukup ya teman-teman, terima kasih atas pertanyaan dan antusiasmenya menyimak. Terima kasih Mas Aziz sudah berbagi dengan kami. Tadi mungkin kemarin ada yang sudah nyoba dan belum berhasil, karena sekarang kita udah belajar, udah tahu bagaimana caranya kita budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Mungkin bisa dicoba lagi dan ilmu dari Mas Aziz bisa diterapkan gitu. Siapa tahu Kalau nanti mungkin berhasil kalau gitu cuma ya. teori itu kan kurang afdol ya. Jadi sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diterapkan, seperti itu teman-teman. Terima kasih juga teman-teman yang ada di Instagram Terima kasih, sudah teman-teman. mengikuti kami di sini. Sampai ketemu.